Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada program Boba, yaitu belajar online bareng Ubay. Nah, pada materi berhitung kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan. Nah, di perbandingan ini kita biasanya akan belajar mengenai perbandingan usia, perbandingan jumlah uang, atau perbandingan waktu pengerjaan, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengerjakan hal tersebut, atau untuk mengerjakan soal-soal tersebut, maka kita harus tahu rumus dasar dari perbandingan. Ya. Nilai yang dicari sama dengan, nah ini perbandingan nilai yang dicari dibagi atau perbandingan nilai yang diketahui. Nah, ini dikali, kemudian dikali nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui. Nah, ini adalah rumus dasar dari perbandingan. Ya, adalah rumus dasar dari perbandingan. Nilai yang dicari sama dengan perbandingan nilai yang dicari, perbandingan yang dimiliki oleh nilai ini ya. Nilai ini perbandingan nilai yang diketahui. Misalnya ini diketahui nilainya berapa, nah perbandingannya berapa, kita taruh di bawahnya sebagai pembagi dari nilai yang dicari. Kemudian kita langsung coba ke contohnya aja ya, untuk memudahkan memahami rumus ini ya. Langsung kita coba ke contoh soalnya. Misalnya ada namanya Ali dibanding Budi. Nah, yang dicari apa? Usia misalnya. Usia Ali dibanding usia Budi, disingkat ya. Nah, misalnya nih, ada perbandingan usia Ali banding Budi dan usia Ali banding Budi. Nah, perbandingan Ali dan Budi, perbandingan usia Ali dan Budi adalah berapa? Misalnya 2 banding 3. Nah, sama dengan yang diketahui hanya salah satu usianya saja, yaitu usia misalnya usia Ali. Kita ketahui usia Ali 8. Nah, yang ditanyakan adalah usia Budi. Maka berapa usia Budi? Nah, dari apa yang kita ketahui ini, kita masukkan ke rumus yang sudah kita tulis. Kita contohnya, kita masukin. Berarti misalnya nilai yang dicari. Berarti nilai yang dicari berapa? Adalah usia Budi. Kita tulis usia Budi. Nah, ini yang dicari. Kemudian masukin perbandingan nilai yang dicari. Perbandingan nilai yang dicari berarti yang dicari adalah usia Budi. Perbandingannya berapa? 3. Maka kita tulis 3 di sini. 3. Nah, per berapa? Perbandingan nilai yang diketahui. Yang diketahui milik siapa? Milik Ali. Usianya diketahui milik Ali. Maka perbandingan kita pakai adalah perbandingan milik Ali. Ini 2 dikali nilai yang diketahui, yaitu usia Ali, sama dengan 8. Nah, pada soal perbandingan ini, atau pada pembahasan materi perbandingan ini, kalian perlu banyak berlatih untuk menyederhanakan nilai yang dicari. Untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam menghitung, agar kita tidak menghitung terlalu banyak. Misal nih, kalau kita nggak sederhanakan, ya kita sederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan dulu nih. Kita sederhanakan dulu 2 dan 8. 2 dan 8 sama-sama bisa dibagi 2. Maka kita bagi 2. Coret dibagi 2. Dibagi 2. Sama dengan berapa? Sama dengan 1. Sama dengan berapa? 4. Nah, setelah ini baru kita kalikan. 3 dikali 4. 3 dikali 4. Nah, ini kan tinggal 1 ya, berarti udah nggak dipakai. Nah, misalnya nih, kalau kalian tidak menggunakan penyederhanaan, maka kalian akan lebih sulit untuk menghitung, atau memakan waktu lama. Misalnya 3 dikali 8 atau
karena ini angkanya masih satuan, maka akan lebih mudah. Tapi kalau nanti ketika angkanya puluhan, maka kalian akan kesulitan. Karena itu, usahakan menggunakan penyederhanaan agar menyederhanakan kita dalam menghitung. Ya, ini misalnya kan tinggal 3 dikali 4, kita udah hafal di luar kepala. Berapa? 12. Nah, maka usia Budi adalah 12 tahun. Usia Budi adalah 12 tahun. Nah, ini untuk rumus perbandingan. Nah, kita coba, ini untuk usia misalnya ya, untuk usia. Misalnya kita pakai contoh yang lain. Ini sudah ya, silahkan dipahami dulu atau bisa di-pause untuk memahaminya. Nah, nanti kita langsung masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, kita masuk ke contoh soal untuk misalnya perbandingan uang. Ya, perbandingan uang, misalnya ada perbandingan seperti ini. Perbandingan uang siapa? Uang siapa nih? A dan B. Perbandingan uang dan perbandingan A dan perbandingan uang A dan B. Perbandingan uang A dan B sama dengan 4:5. Nah, 4:5. Nah, kemudian jumlah uang keduanya, keduanya adalah Rp, misalnya Rp Rp27.000. Ya, Rp27.000. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita lihat rumusnya. Nih, nilai yang dicari, P nilai yang dicari, per P nilai yang diketahui kali nilai yang diketahui. Nah, sekarang, apa dulu nih yang ditanyakan? Yang ditanyakan misalnya, kita ingin mencari uang milik A. Kita mencari uang milik A. Maka kita masukin ini, nilai yang dicari. Berarti nilai cari uang A tadi ya, Mbak. Nilai yang dicari adalah uang A. Adalah uang A. Nah, kemudian kita masukin perbandingan nilai yang dicari. Berarti berapa perbandingan uang nilai A? Uangnya adalah 4 perbandingannya. 4 per. Nah, kemudian P nilai yang diketahui. Nah, P yang diketahui berapa? Yang diketahui adalah nilai yang diketahui dulu adalah jumlah dari keduanya. Maka yang kita masukkan adalah P nilai dari adalah perbandingan jumlah dari keduanya. Berarti berapa? 4 ditambah 5. Uang A dan uang A dan uang B. 4 tambah 5 dikali nilai yang diketahui Rp 27.000. Ya, 27.000. Nah, tinggal kita hitung. Sama dengan 4 per 4 tambah 5 berapa? 9 dikali Rp 27.000. Nah, kita pakai perbandingan lagi nih. Kita pakai penyederhanaan lagi. Kita sederhanakan lagi. 9 dan 27. Kita bagi ya. Sama-sama dibagi berapa nih? 9 bisa dibagi 9 ya. Tinggal kita bagi 9. Bagi 9 sama dengan 1. Dibagi 9 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Berarti 3.000. Langsung kita masukin deh 4 dikali Rp 3.000. 3.000 berapa? Jadi uang A adalah 4 kali 3.000. Jadi 12.000. Jangan lupa tulis rupiah di sini. Ya, 12.000. Jadi uang A adalah 12.000. Nah, sekarang nih misalnya. Nah, sekarang coba kita ini kan jadi nyari A ya. Sekarang kita nyari uang B nih. Kita nyari uang B. Nyari uang B berarti kita masukin rumusnya sama. Uang B sama dengan berarti 5 ya. 5 per
Langsung kita masukin aja ya. 4 tambah 5 sama dengan 9. Kita masukin langsung 9 sini. 9 itu terdapat dari nilai yang diketahui, yaitu nilai jumlah keduanya. Berarti Rp 27.000. Nah, langsung kita sama kayak tadi, coret. Berarti ini 1 bagi 9 sama dengan 3. Berarti jadi 5 kali Rp 3.000. Nah, kita jumlah. Kita hitung. 5 kali 3 sama dengan 15.000. Maaf. Rp 15. Terlihat ya tulisannya, maaf tipis. Rp 15.000. Nah, coba nih, bener nggak nih kira-kira hasilnya? 15 ditambah 12 sama dengan 27. Maka bener ya. Caranya berarti untuk mencari perbandingan adalah ini rumus dasarnya. Jadi kalau penyebutnya itu harus ditulis yang dicari atau yang diketahui, kemudian yang dicari kita taruh di atas ya. Ini berlaku untuk perbandingan usia. Untuk perbandingan yang mana itu adalah perbandingan senilai ya, perbandingan yang apabila suatu angka itu meningkat maka angka yang lain ikut meningkat ya. Kalau angka yang lain menurun maka ikut menurun. Itu berlaku untuk itu ya. Nanti untuk pekerjaan ada rumus lainnya ya. Misalnya untuk usia, jumlah uang tadi ya, jumlah uang dan persen mungkin dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya nih, kan ini yang diketahui adalah nilainya. Sekarang apabila yang ditanyakan adalah perbandingannya, bagaimana cara membuat perbandingan dari nilai yang diketahui ya. Kita langsung lihat caranya. Nah, tadi misalnya kita mencari perbandingannya ya dari nilai yang diketahui. Misalnya tadi ada nilainya tadi misalnya 12 sama 12.000 sama 15.000, atau contoh lainnya misalnya 120 dengan 150 misalnya. Ada perbandingan berapa? Pertanyaan saya, berapa perbandingan? Berapa perbandingan usia penyu A dan B? Misalnya yang diketahui penyu A, misalnya penyu A sama dengan 120 tahun misalnya. Penyu B usianya 150 tahun. Nah, sekarang kalau kita cari berapa perbandingan usia penyu A dan penyu B, maka kita langsung sederhanakan dua-duanya. Jadi misalnya kita tulis ini 120 dibanding 150 ya, atau kita bisa tulis seperti ini 120 per 150. Nah, kemudian kita cari faktor pembagi yang terbesar dari angka-angka ini ya, kita bagi semuanya sampai dengan angka yang sama-sama bisa dibagi kedua angka ini yang paling besar. Misalnya kalau 0 ya, berarti kita udah simpan nolnya nih. Pertama kita tinggal 12 sama 15. Berarti angka berapa yang paling besar yang bisa membagi dua angka ini? Misalnya 12 dan angka 15, berarti berapa? Sama-sama bisa dibagi misal 3 ya. Maksudnya 3 karena ini ada 0, berarti sama-sama dibagi 30. Ya. Sama dengan berapa? 12 dibagi 30, nolnya hilang, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Berarti perbandingannya adalah penyu A banding penyu B sama dengan 4:5. Ya, caranya seperti ini. Untuk memudahkannya dan untuk menyederhanakan untuk mencari perbandingannya adalah dengan cara membagi dengan pembagi yang sama
sama dapat membagi kedua angka tersebut atau ketiga angka tersebut tergantung dengan jumlah angkanya dengan persekutuan pembagian yang terbesar. Nah, misalnya ini kan ini bisa sama-sama dibagi. Setelah angka 30 tidak ada angka lagi yang bisa membagi kedua angka ini yang sama, ya. Tuh, untuk mencari perbandingan dari nilai yang diketahui, ya. Ini berlaku untuk perbandingan yang lain juga, ya. Mungkin itu untuk perbandingan. Nah, itulah tadi rumus dari perbandingan dan beberapa contoh soal latihan yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Nah, antum, ya. Semoga kalian bisa mudah memahaminya, dan apabila ada pertanyaan bisa tanyakan di grup atau japri ke Ustadz ya langsung. Mungkin cukup untuk materi perbandingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.